Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya yang berjudul Analisis bifurkasi hoof pada pertumbuhan nyamuk dan kestabilannya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan derivatif yang dispesifikasikan pada suatu fungsi yang tidak diketahui nilainya dan diketahui jumlah serta fungsinya. Menurut Birkhoff tahun 1978. Nah, selanjutnya yaitu nyamuk adalah suatu serangga yang tergolong dalam ordo Diptera yang dapat menyebabkan penyakit juga, seperti halnya nyamuk juga dapat menyebabkan penyakit seperti malaria dan DBD. Oleh karena itu, makanan nyamuk terdiri dari madu dan sari buah yang mengandung protein untuk sebagai senyawa untuk pertumbuhan telur. Yang kedua yaitu perumusan masalah, yang mana perumusan masalah tersebut terdiri dari bagaimana deskripsi analisis bifurkasi hoof pada pertumbuhan nyamuk. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas tadi, yaitu mendeskripsikan pembuktian analisis bifurkasi hoof pada pertumbuhan nyamuk dan kestabilannya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan mengenai pembuktian analisis bifurkasi hoof pada pertumbuhan nyamuk dan kestabilannya. Pembaca sebagai tambahan pengetahuan di bidang matematika, khususnya pemodelan matematika. Universitas dapat mengembangkan sarana wawasan keilmuan khususnya jurusan matematika. Nah, sekarang batasan masalah. Batasan masalah pada umumnya yaitu penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut dapat terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yaitu permodelan matematika terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama perumusan masalah. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang benar, nyata, menjadi suatu model matematika. Yang kedua yaitu membuat asumsi. Secara umum, tidak semua faktor masalah dapat didefinisikan dalam masalah matematika. Yang ketiga yaitu penyesuaian model. Pada langkah model ini terjadi suatu masalah, jika terlalu sulit maka bisa menggunakan yang kedua yaitu membuat asumsi. Yang ketiga yaitu verifikasi model. Sebelum model dapat digunakan maka model harus diuji terlebih dahulu, meliputi apakah model tersebut dapat mengatasi masalah, apakah model tersebut masuk akal, dan apakah uji data asli. Yang keempat yaitu implementasi model. Yang kelima, yang terakhir, yang keenam, mempertahankan model. Persamaan diferensial. Banyaknya variabel yang terlibat, maka ada dua bentuk persamaan diferensial, yaitu pertama persamaan diferensial biasa jika hanya ada satu variabel bebas yang terlibat, dan persamaan diferensial parsial jika ada lebih dari satu variabel bebas yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu sistem persamaan diferensial, yaitu kalau persamaan diferensial yaitu suatu kumpulan dari beberapa diferensial disebut sistem persamaan diferensial. Selanjutnya sistem persamaan diferensial linear. Secara umum sistem persamaan linear order 1 dengan variabel tak bebas. Selanjutnya yaitu sistem persamaan diferensial non-linear, yaitu persamaan diferensial non-linear adalah persamaan diferensial biasa yang tidak linear. Selanjutnya yaitu 1.4 titik kesetimbangan, merupakan suatu titik tetap yang tidak berubah tetap terhadap waktu. Selanjutnya yaitu nilai eigen. Jika adalah matrik, maka vektor tak nol pada disebut vektor eigen dari jika sebuah kelipatan skala dari jelasnya. Persamaan karakteristik memperoleh nilai eigen dari sebuah metrik
AN didapat dengan merumuskan kembali JX sama dengan AX sebagai JX sama dengan AX. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian itu meliputi waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian yang ini dilakukan pada waktu semester genap tahun ajaran 2019-2020, bertempat di jurusan Matematika Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Selanjutnya metode penelitian ini digunakan secara studi pustaka, yaitu mempelajari literatur yang terdapat di perpustakaan jurusan matematika serta jurnal ilmiah. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu menentukan model deskripsi pada fase hidup nyamuk, menentukan model pertumbuhan nyamuk menggunakan persamaan diferensial biasa, menentukan bilangan reproduksi dasar, menentukan titik kesetimbangan, mengkaji kestabilan titik kesetimbangan, membuat simulasi numerik, yang terakhir menginterpretasikan hasilnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.